Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan integral lazim. Oke, mari sebelumnya itu kami perkenalkan dulu anggotanya. Yang pertama ada Muhammad Ilham, yang kedua ada Abian Zakwan, yang ketiga ada Muhammad Jaki, yang keempat ada Raffi Restu, yang kelima ada Saka Fahri. Setelah itu ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian integral tak lazim, yaitu definisi dan latar belakang. Yang kedua ada jenis-jenisnya integral tak lazim, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Yang ketiga ada kriteria konvergen dan divergen, kondisi kekonvergenan. Yang keempat ada uji kekonvergenan, yaitu uji perbandingan atau uji limit. Yang kelima ada contoh soal dan penyelesaian. Baik, selanjutnya ada pengertian integral tak lazim. Definisinya, integral tak lazim atau improper integral adalah integral tertentu yang memiliki pertama, integral dikatakan tak lazim jika salah satu atau kedua batas integrasinya adalah tak hingga, yaitu positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Yang kedua, integral juga dikatakan tak lazim jika fungsi integran memiliki titik diskontinuitas atau nilai yang menuju tak hingga di dalam atau di ujung selang integrasi. Nah, selanjutnya perbedaan integral. Nah, integral yang pertama integral biasa atau lazim. Yang pertama batas integrasinya a, b berhingga. Yang kedua fungsi kontinu pada a, b. Yang ketiga nilai integralnya selalu ada. Contohnya seperti integral 1 sampai 3 dari x kuadrat dx. Selanjutnya, integral tak lazim. Nah, batas integrasinya bisa positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Kedua, fungsi bisa tidak kontinu. Yang ketiga, nilai integralnya bisa tidak ada. Contohnya, integral 1 pangkat tak hingga dari 1 per x kuadrat dx. Selanjutnya, jenis-jenis integral tak lazim. Tipe yang pertama, batas integrasi tak hingga. A. Integral A integral a pangkat tak hingga dari fx dx sama dengan limit t menuju tak hingga integral a sampai t dari fx dx. Yang B, integral minus tak hingga pangkat b dari fx dx sama dengan limit t menuju negatif tak hingga integral t pangkat b dari fx dx. Selanjutnya C, integral minus tak hingga pangkat positif tak hingga dari fx dx sama dengan integral minus tak hingga pangkat c dari fx dx ditambah integral c pangkat tak hingga dari fx dx untuk sembarang c. Selanjutnya tipe yang kedua, integran tak terbatas ataupun singular. A, jika f tidak kontinu di x sama dengan b, berarti integral a pangkat b dari fx dx sama dengan limit t menuju b negatif. Integral a sampai t dari fx dx. Yang B, jika f tidak kontinu di x sama dengan a, berarti integral a pangkat b dari fx dx sama dengan limit t menuju a positif. Integral t pangkat b dari fx dx. Yang C, jika f tidak kontinu di x sama dengan c elemen a, b, berarti gunakan sifat aditivitas interval. Oke, selanjutnya di sini ada konvergen dan divergen. Setelah menghitung limit, kita tentukan apakah integral bersifat konvergen atau divergen. Jika nilai limitnya ada dan berhingga atau merupakan bilangan real, contohnya integral 1 per x kuadrat dari 1 sampai tak hingga menghasilkan 1 sehingga termasuk konvergen. Nah, selanjutnya ada divergen. Contohnya itu ada integral 1 per x dari 1 sampai tak hingga menghasilkan tak hingga sehingga termasuk divergen. Uji kekonvergenan. Nah, di sini ada dua, ada uji perbandingan dan uji perbandingan limit. Jika disimpulkan, uji perbandingan membandingkan suatu fungsi dengan fungsi lain yang sudah diketahui sifatnya untuk menentukan konvergen atau divergen. Nah, selanjutnya ada uji perbandingan limitnya. Membandingkan dua fungsi menggunakan limit, jika limit positif dan berhingga, maka kedua integral memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Contoh soal 1, batas tak hingga tipe 1.
Soal hitung integral dari 1 sampai T hingga 1 per X kuadrat dx dan tentukan apakah konvergen atau divergen. Poin 1. Tulis sebagai limit. Tulis sebagai limit integral dari 1 sampai T hingga 1 per X kuadrat dx sama dengan limit T mendekati T hingga dari integral 1 sampai T X pangkat minus 2 dx. Poin 2. Hitung antiderivat. Hitung antiderivat sama dengan limit T mendekati T hingga dari minus X pangkat minus 1 dengan batas dari 1 sampai T sama dengan limit T mendekati T hingga dari minus 1 per X dengan batas dari 1 sampai T. Poin 3. Substitusi batas. Substitusi batas sama dengan limit T mendekati T hingga dari minus 1 per T dikurang minus 1 per 1 sama dengan limit T mendekati T hingga dari minus 1 per T ditambah 1. Poin 4. Evaluasi limit. Evaluasi limit sama dengan minus 1 per T hingga ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kesimpulan, integral konvergen sama dengan nilai 1. 2. Integran tak terbatas tipe 2. Contoh soal. Hitung integral dari 0 sampai 1 1 akar X dx dan tentukan apakah konvergen atau divergen. Catatan, fungsi 1 akar X tidak terdefinisi dalam kurung tidak kontinu di X sama dengan 0 maka termasuk tipe 2. Poin 1. Tulis sebagai limit dari kanan. Tulis sebagai limit dari kanan integral dari 0 sampai 1 X pangkat minus 2 dx sama dengan limit T mendekati 0 dari kanan dari integral T sampai 1X pangkat minus setengah dx. Poin 2. Hitung antiderivat. Hitung antiderivat sama dengan limit T mendekati 0 dari kanan dari 2X pangkat setengah dengan batas dari T sampai 1 sama dengan limit T mendekati 0 dari kanan dari 2 akar X dengan batas dari T sampai 1. Poin 3. Substitusi batas. Substitusi batas sama dengan limit T mendekati 0 dari kanan dari 2 akar 1 dikurang 2 akar T sama dengan limit T mendekati 0 dari kanan dari 2 dikurang 2 akar T. Poin 4. Evaluasi limit. Evaluasi limit sama dengan 2 dikurang 2 akar 0 sama dengan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Kesimpulan, integral konvergen sama dengan nilai 2. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa integral tak lazim adalah perluasan konsep integral tertentu untuk menangani batas tak hingga atau integren yang tidak terbatas, sehingga memperluas jangkauan perhitungan integral. Yang kedua, ada dua tipe utama, tipe L batas integral dan tipe 1 batas integral dan tipe 2 integren. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa integral tak lazim adalah perluasan konsep integral tertentu untuk menangani batas tak hingga atau integren yang tidak terbatas, sehingga memperluas jangkauan perhitungan integral. Yang kedua, ada dua tipe utama, tipe 1 batas integrasi dan tipe 2 integren kontinu atau singuler pada selang integrasi. Keduanya diselesaikan menggunakan konsep limit. Yang ketiga, suatu integral tak lazim bersifat konvergen jika limitnya menghasilkan nilai berhingga dan divergen jika limitnya tak hingga atau tidak eksis. Yang keempat, uji P, uji perbandingan dan uji perbandingan limit merupakan alat penting untuk menentukan konvergenan
tanpa harus menghitung nilai integral secara eksplisit. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.